Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Beri kami kerendahan hati Tuhan untuk menyadari dan menerima setiap firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat memperoleh hati yang bijaksana, memutuskan apa yang terbaik dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Karena kami menyadari hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun setiap langkah hidup kami, menolong dan bahkan memberi jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin membagikan sebuah tema, yaitu investasi terbaik. Dalam kehidupan manusia, ketika seseorang memutuskan untuk berinvestasi, maka ia akan memilih investasi yang benar dan yang tepat. Ketika ia dapat memutuskan memilih investasi yang benar dan tepat, maka ia akan memperoleh peluang untuk memperoleh yang namanya keuntungan. Dan yang pasti hal tersebut merubah kehidupannya. Dan ternyata di dalam kerohanian, investasi yang benar dan tepat itu sangat diperlukan. Karena ketika seseorang dia menyadari betapa pentingnya arti perubahan diri dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, harusnya menjadikan setiap orang percaya mau berubah. Karena adanya keuntungan yang pasti ketika seseorang mau berubah dirinya. Namun ternyata nilai-nilai investasi di dalam perubahan diri, di dalam kerohanian kita, ternyata hanya semata-mata sebagai kata-kata mutiara yang menghiasi kehidupan orang percaya, dan bukan untuk mengubah hidupnya. Dan bagaimana kita belajar, ternyata ada beberapa hambatan yang membuat seseorang itu tidak mau berubah. Saya akan membagikan beberapa hal. Yang pertama adalah seseorang ketika dia berada di dalam kehidupan kebiasaan yang membawa dia kepada satu zona nyaman. Zona nyaman ini dan kebiasaan yang dia bangun dari kehidupannya akan membuat dia sulit untuk berubah. Bagaimana mungkin kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun, kemudian dia sampai pada titik puncak zona nyaman, seseorang akan sulit yang namanya berubah. Seseorang kalau dia memiliki tekad yang kuat, dia memiliki kekuatan yang penuh untuk bisa merubah, maka dia akan bisa berubah. Tetapi ketika dia tidak memiliki tekad yang kuat, maka akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk dia bisa berubah. Dan ternyata ketika seseorang mau berubah, dia itu memiliki satu takut akan resiko yang akan dia hadapi. Dia juga tidak mau belajar sesuatu yang baru. Dan seseorang itu tidak mau berubah ketika dia juga tidak siap untuk mengalami yang namanya perubahan. Dan tidak itu aja. Ketika seseorang dia tidak mau berubah karena dia hanya sekedar tahu saja. Dia tidak mau hanya sekedar tahu, dia hanya memiliki kata-kata seperti teriakan-teriakan dalam dirinya, gaungan, dan merupakan sebuah slogan dalam dirinya. Sehingga seperti misalnya kita tahu bagaimana cara untuk hidup sehat. Kita tahu makan mesti teratur, makan makanan yang bergizi, kita minum vitamin, berolahraga yang baik. Tetapi kita hanya tahu bagaimana kita itu hidup sehat. Kita bisa menasehati orang lain untuk hidup sehat, tetapi diri kita belum tentu sehat. Dan ternyata
Hal ini juga membawa kita kepada sesuatu yang kita itu tidak bisa berubah. Dan ada satu hal lagi, bagaimana ketika kita itu hanya mau orang lain yang berubah. Bagaimana ketika kita itu memiliki sebuah tujuan bahwa saya ingin pekerjaan saya baik, saya ingin rumah tangga saya harmonis. Tetapi ketika terjadi persoalan, kita hanya berharap orang lain yang berubah. Bos saya yang berubah, rekan saya yang berubah, atau suami atau istri saya yang berubah, anak-anak saya yang berubah, tetapi tidak melihat dirinya sendiri untuk bisa berubah. Dan bahkan ketika seseorang menginginkan sebuah masa depan yang baik, mungkin di dalam menyelesaikan persoalan, tidak jarang orang percaya yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dia memohon, berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan merubah hidupnya. Tetapi dirinya sendiri tidak mengalami yang namanya perubahan. Sehingga hal-hal inilah yang menghambat seseorang untuk bisa berubah. Dan hari ini kita akan belajar dari Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca. Dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini menjelaskan kepada kita, jangan kita hidup seperti orang-orang yang hidup di dunia, namun dia dikuasai oleh duniawi. Di mana ketika pikiran dan hati mereka mau diperbaharui secara terus-menerus, maka pikiran kita akan diterangi oleh firman Tuhan. Maka dikatakan Yesus datang untuk menerangi kegelapan, di mana ketika kita menerima terang tersebut, kita itu juga menerangi orang lain. Bagaimana terang itu ketika ada di dalam diri kita, menerangi setiap pikiran dan hati kita, di mana ketika pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan, maka kita akan diberi kemampuan untuk dapat menalar. Kita diberi kemampuan untuk memikirkan sesuatu, dan bahkan kita diberi kemampuan untuk bisa mengetahui, memahami arti hidup ini, dan membawa kita kepada kemampuan untuk dikatakan dalam firman Tuhan ini membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin kita berpikir, saya ini udah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, masa saya nggak tahu sih kehendak Allah dalam hidup saya? Saudara, sebagai orang percaya kita itu tahu bahwa kita itu harus menjadi pelaku firman. Tetapi ketika kita hanya mengetahui, memahami dalam batas melakukan firman saja, tetapi kita tidak tahu secara detail firman-firman Tuhan, maka kita seperti bayangan saja, hanya mengetahui firman Tuhan, tetapi kita tidak tahu secara detail apa yang harus kita lakukan. Karena firman Tuhan ini berbicara tentang bahkan sekecil-kecilnya, maka dikatakan bagaimana kita itu memperbaiki pikiran dan hati kita. Karena ketika kita itu tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan secara detail, maka kita tidak akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Karena di dalam kehidupan kita itu diperhadapkan dengan masalah-masalah. Ketika kita itu diperhadapkan dengan masalah, apapun yang kita terima, kadang-kadang kita itu sulit untuk menjalankan firman Tuhan. Karena desakan-desakan oleh keadaan dunia yang membawa kita ke sebuah pemikiran, apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya jalankan. Saya tahu kehendak Tuhan, saya harus mengampuni. Tetapi ketika kita melihat bahwa seseorang itu begitu menjengkelkan, begitu membuat kita marah, kita tidak tahu, kita tidak mampu untuk melakukan yang namanya mengampuni. Makanya seseorang banyak dikatakan hanya bisa tahu, tetapi dia tidak benar-benar memahami kehendak Tuhan. Sehingga berapa lama kita menjadi orang percaya?
apakah kita benar-benar tahu kehendak Allah dalam hidup kita? Dan saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini ada sebuah janji ketika kita mau membaharui akal budi kita, maka kita dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Inilah investasi yang benar, saudara. Ketika kita itu mau memperbaharui diri kita, maka kita akan memperoleh keuntungan dari investasi yang kita tanamkan dalam diri kita melalui perubahan diri, memperbaharui diri kita, sehingga kita memperoleh keuntungan. Dan saya yakin ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita itu akan mampu untuk melihat setiap rencana Tuhan. Kita itu akan dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang disukai oleh Allah, mana yang tidak disukai oleh Allah. Dan kita itu berjalan meskipun kita memiliki kesulitan dalam menghadapi keputusan, tetapi kita diberi kemampuan untuk menalar sesuatu, melihat sesuatu yang baik, yang menurut Tuhan itu baik. Sehingga kita dapat membedakan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapan Allah. Dikatakan apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi apa yang baik menurut Tuhan pasti baik menurut kita. Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak pernah memberikan ular kepada anaknya. Tetapi ketika kita kadang-kadang memiliki pemikiran-pemikiran yang gelap, sehingga kita itu tidak melihat bahwa roti itu diberikan kepada kita, tetapi kita sebagai orang-orang yang tidak dapat memahami kehendak dan rencana Tuhan, kita melihat roti itu adalah Tuhan, adalah ular. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menerangi setiap hati kami, sehingga kami mampu menerima dan taat kepada setiap firman-Mu. Karena firman-Mu yang mampu mengubahkan hati kami, dan semua kami tahu hanya untuk kebaikan hidup kami. Kiranya Tuhan memimpin, menolong, dan memampukan kami untuk melakukannya. Saudara-saudara, mari kita dekapkan tangan kita di dada. Apabila saudara memiliki pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karier, bisnis, studi, keuangan, masalah rumah tangga, dan termasuk perjodohan atau apapun juga, kiranya berkat Tuhan turun di atasmu. Kekuatan kasih Tuhan menaungi. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kehidupanmu. Sukacita, damai sejahtera Allah turun di dalam hidupmu senantiasa. Jika saudara-saudara ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di atas bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Saudara-saudara, apabila saudara yang masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.